Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang relasi guru dan murid dalam perspektif Al-Quran yang berada dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 60 sampai ayat 84. Nah, di sini saya perkenalkan, nama saya Fandi Razaki Hadian Syah Pradana dengan teman saya Egalita Abidah dan Atika Syifaul Umma. Jadi relasi guru dan murid bukanlah sekedar interaksi transfer ilmu, melainkan fondasi pembentukan karakter dan masa depan generasi. Hubungan guru dan murid bukanlah merupakan fondasi penting dalam proses belajar dan mengajar, juga fondasi penting dalam proses pembentukan karakter seorang murid. Kualitas relasi ini sangat memengaruhi keberhasilan pembelajaran dan perkembangan moral peserta didik. Dalam Islam, relasi ini melampaui transfer ilmu pengetahuan. Ia mencakup aspek akhlak, spiritualis, dan pembentukan pribadi yang utuh. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan panduan komprehensif tentang relasi ideal antara guru dan murid. Baik, sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang relasi guru dan murid dalam perspektif Al-Quran, mari kita membaca bersama-sama Quran surat Al-Kahfi ayat 60 sampai ayat 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa li fatanahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadha nasaba qala ara'aita id awayna ila as-sahrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa asyaitan an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba qala zalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أهرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا آتيا أهل قرية استدعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا
وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا صدق الله مولانا العظيم. Yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Dia pembantunya menjawab, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Dia, Musa, berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Dia, Musa, berkata, insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar dan tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia, Musa, berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah engkau menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Dia berkata, bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Dia, Musa, berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia, Musa, berkata, mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Dia berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Dia, Musa, berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku. Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi si penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.
Dan adapun dinding rumah itu adalah milik 2 anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya. Sungguh kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Mungkin cukup sekian penjelasan ayat dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya adalah tafsir ayat tentang relasi guru dan murid dalam surah Al-Kahfi ayat 60-84. Yang pertama, Quran surah Al-Kahfi ayat 60. Nabi Musa menunjukkan kesungguhan yang luar biasa dalam mencari ilmu. Ia rela melakukan perjalanan panjang untuk bertemu seorang hamba Allah atau Nabi Khidir yang memiliki ilmu khusus. Ini menggambarkan murid sejati itu penuh tekad, sabar, dan tidak mudah menyerah. Nah, dalam konteks relasi guru dan murid ini, mengajarkan bahwa murid harus aktif dan bersungguh-sungguh dalam mencari guru dan ilmu. Yang kedua, tafsir ayat Quran surah Al-Kahfi ayat 66. Nabi Musa dengan sopan dan rendah hati meminta izin kepada Nabi Khidir untuk menjadi muridnya. Kalimat ini menunjukkan adab seorang murid terhadap guru, seperti memohon izin, mengakui bahwa guru memiliki keilmuan yang lebih dalam bidang tertentu, dan memiliki tujuan belajar yang jelas, seperti ingin mendapatkan ilmu yang mengandung petunjuk atau rasyad. Nah, ini juga menunjukkan bahwa meskipun Nabi Musa adalah nabi, ia tetap menunjukkan kerendahan hati di hadapan ilmu. Kemudian yang ketiga, Quran surah Al-Kahfi ayat 67-68. Nabi Khidir memberi peringatan bahwa Nabi Musa tidak akan sabar belajar dengannya karena ilmu yang ia miliki tidak dapat dijangkau dengan pengetahuan lahiriah biasa. Ini menggambarkan otoritas guru dan dalam menentukan kesiapan murid dan metode yang sesuai. Juga menunjukkan bahwa tidak semua ilmu bisa langsung dipahami oleh murid, sehingga dibutuhkan kesabaran dan kepercayaan terhadap guru. Kemudian yang keempat, Quran surah Al-Kahfi ayat 69. Di tafsir ini menjelaskan bahwa Nabi Musa berjanji untuk bersabar dan tidak menentang perintah. Ini menunjukkan komitmen murid untuk mengikuti aturan guru dan mengakui otoritas guru dalam proses pendidikan. Ucapan insya Allah menunjukkan bahwa Nabi Musa pun tahu bahwa kesabaran itu butuh pertolongan Allah. Kemudian yang kelima, Quran surah Al-Kahfi ayat 70. Dalam tafsir ini menjelaskan bahwa Nabi Khidir mensyaratkan bahwa jika Musa ingin belajar, maka jangan bertanya sebelum penjelasan diberikan. Ini menekankan pentingnya tunduk pada metode pengajaran dan tidak tergesa-gesa. Dan guru berhak menentukan kapan pelajaran diberikan dan dijelaskan. Kemudian yang keenam, Quran surah Al-Kahfi ayat 71-77. Dalam ayat-ayat ini menjelaskan Nabi Khidir melakukan 3 perbuatan yang tampak aneh, seperti melubangi perahu, membunuh anak kecil, dan memperbaiki tembok tanpa upah. Nabi Musa terus menunjukkan rasa ingin tahu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya atau mengomentari tindakan Nabi Khidir. Padahal sebelumnya diminta untuk diam dulu. Ini menggambarkan tantangan murid dalam bersabar itu dan memahami hikmah guru, serta pentingnya ketaatan terhadap proses belajar yang ditentukan oleh guru. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, Quran surah Al-Kahfi ayat 78-82. Nah, kemudian Nabi Khidir di tafsir ini menjelaskan makna semua tindakan yang dilakukan tersebut. Penjelasan Nabi Khidir membuktikan bahwa setiap perbuatannya mengandung hikmah besar, meski tampak aneh secara lahiriah. Di sini jelas bahwa guru memiliki pengetahuan yang dalam dan bahwa murid baru bisa memahami jika ia bersabar sampai waktunya tiba. Ini menunjukkan bahwa hikmah tidak selalu dapat dimengerti secara instan. Kemudian yang kedelapan, Quran surah Al-Kahfi ayat 83-84. Di bagian ini beralih ke kisah Zulkarnain, bukan lagi kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Maka relasi guru dan murid dalam konteks ayat 60-82 saja itu yang khusus sudah dijelaskan secara khusus dan relevan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang
nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat Al-Kahfi ayat 60-84 serta implementasi nilai-nilai pendidikan. Nah, yang pertama, nilai-nilai pendidikan. Di sini, nilai-nilai pendidikan yang terkandung ada 5. Yang pertama adalah tawadu. Sikap ini terdapat pada ayat 66, yang dimana Nabi Musa menunjukkan kerendahan hatinya dan tetap sopan saat meminta penjelasan kepada gurunya tanpa memaksa. Nabi Musa tidak merasa malu saat bertanya kepada Nabi Khidir, yang merupakan gurunya sendiri. Meskipun Nabi Musa sendiri itu merupakan ulul azmi, yaitu Nabi sekaligus Rasul. Nah, yang kedua adalah sikap tekun. Sikap tekun ini terdapat pada ayat 60, di mana kesungguhan Nabi Musa dalam menuntut ilmu terlihat pada prosesnya ketika ia bertemu dengan Nabi Khidir. Saat bertemu Nabi Khidir ini, Nabi Musa ini mengalami banyak rintangan, tetapi Nabi Musa itu terus melakukannya, walau banyak sekali tantangannya. Yang ketiga, bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi orang lain ini terdapat pada ayat 77. Hal ini terjadi ketika Nabi Khidir memperbaiki dinding di suatu kota tanpa meminta imbalan. Padahal penduduk kota itu tidak ramah kepada Nabi Khidir, pelit, tidak menjamu mereka. Namun di sini Nabi Khidir tidak meminta upah kepada mereka. Di sini menunjukkan bahwa memberi manfaat kepada orang lain itu bisa dilakukan secara ikhlas meski orang lain itu tidak suka kepada kita. Dan yang terakhir, kelima adalah sabar. Di sini sabar terdapat pada ayat 78, di mana Nabi Khidir menunjukkan kesabarannya yang tak terbatas ketika menghadapi Nabi Musa yang telah mengingkari janji-janjinya. Dalam kisah ini, Nabi Musa itu belum memiliki kesabaran karena ia belum mengetahui tentang ilmu yang ada di Nabi Khidir. Hal ini menunjukkan bahwa sangat tidak mungkin bagi seseorang untuk berbuat sabar sebelum ia mengetahui suatu kebenarannya. Yang ini yang terakhir, nilai kejujuran. Nilai kejujuran ini terdapat pada ayat 78. Salah satu ciri kejujuran adalah menyatunya hati dan perkataan, mengatakan apa yang sebenarnya tanpa adanya tambahan dan tidak berbohong. Maksudnya itu tidak melebih-lebihkan suatu bahasa. Dalam kisah Nabi Khidir ini, ia menyampaikan kebenaran walau terasa pahit. Nah, yang selanjutnya adalah implementasi nilai-nilai pendidikan dalam surah Al-Kahfi ayat 60-84. Di sini ada 5 implementasi nilai-nilai pendidikan. Yang pertama adalah tawakal. Nilai ini tercantum pada tafsir ayat 81. Tawakal adalah menyadarkan diri kepada Allah dan melakukan ikhtiar dengan meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha memberi rezeki. Tawakal mencakup permohonan total kepada Allah agar diberikan pertolongan dalam melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan dijauhkan dari bahaya-bahaya. Yang selanjutnya adalah tawadu. Tawadu ini terdapat pada ayat 66. Tawadu adalah seseorang bersikap ridho terhadap Allah, menerima kebenaran dari yang maha benar. Sikap tawadu ini memudarkan rasa sombong dalam diri kita. Karena semua ilmu itu kan hanya Allah yang memberi dan manusia ini hanya mengelolanya dengan baik dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah sabar. Sabar ini terdapat pada ayat 75. Sabar adalah kata yang paling mudah diucapkan tapi sulit dikerjakan. Sudah banyak kata sabar yang terucap dan juga banyak yang terlupakan. Makna sabar tidak identik dengan lamban santai, namun dapat dimaknai dengan cara menyikapinya permasalahan dengan kuat sambil berpikir keras mencari langkah yang tepat untuk mencari solusinya. Selanjutnya adalah disiplin. Disiplin ini terdapat pada ayat 78. Disiplin diri adalah kemampuan untuk membuat diri melakukan semua tindakan yang memang perlu dilakukan demi meraih suatu kesuksesan. Baik itu suka atau tidak suka, sesuatu yang mudah ataupun sulit. Nah, disiplin ini juga melatih batin dan watak supaya perbuatan menaati peraturan.
Dan yang terakhir adalah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Nah, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ini terdapat pada ayat 60. Orang yang suka bersungguh-sungguh akan ditetapkan sebagai sidik di sisi Allah. Ketika menuntut ilmu itu, hendaknya harus bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan selalu antusias itu maksudnya selalu siap menerima ilmu-ilmu yang akan kita dapat nantinya. Baik, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, kesimpulan dari pemaparan materi kami tadi, yakni kisah Nabi Musa dan Khidir dalam surah Al-Kahfi ayat 60-84 merupakan ilustrasi nyata tentang hubungan ideal antara guru dan murid dalam perspektif Al-Quran. Hubungan ini tidak hanya menggambarkan proses belajar mengajar biasa, tetapi mencerminkan nilai-nilai adab, kesabaran, ketundukan, dan kebijaksanaan yang menjadi fondasi pendidikan Islami. Relasi guru dan murid menurut surah Al-Kahfi ayat 60-84 ini menekankan bahwa ilmu bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga soal karakter, adab, dan keikhlasan dalam proses belajar. Dalam Islam, guru dihormati karena ilmunya, dan murid dimuliakan karena kejujurannya dalam menuntut ilmu. Kisah ini menjadi pedoman pendidikan sepanjang zaman dalam membangun hubungan yang penuh hikmah antara relasi guru dan murid.